Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan, yang saya taati tausiahnya para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh. Ngapunten mboten kula sebutaken satu-satu nggih. Mangke meri sing gak kesebut mangke. Guyonane ngaten. Yang saya hormati dan saya cintai ada Pak Ketua LPMK, Pak RW, Pak RT, semuanya yang hadir, ada Bu Lurah juga hadir, serta perangkat kecamatan, kelurahan juga hadir pada maghrib pada Isya malam ini. Dan juga yang saya hormati Ketua Takmir beserta seluruh pengurusnya. Bapak Ibu sekalian, saya bukan dalam rangka ceramah lah ini ya, bukan wejangan wis, silaturahim aja. Saya sih merasa dosane akeh juga nih. Ya, jadi mungkin perkenalan ya, salam kenal. Saya camat baru Pak di Wonocolo, baru 1 Januari kemarin. Jadi tahun baru, posisi baru saya ini, tahun baru posisi baru. Tanggal 1 Januari pas ini 3 bulan ya. Alhamdulillah bertepatan Ramadan, saya keliling bisa silaturahmi di Jawalan-Kerto. Tadi barusan salat maghrib jamaah di Bendul Merisi. Tadi dari Bendul Merisi langsung ke sini. Makanya tadi rodok susu ternyata pas adzan di sini. Alhamdulillah, tak kira telat ternyata ndak, Pak. Ternyata sih rodok sepi ya, lumayan. Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga saya ingin mengaturkan terima kasih banyak nggih bisa ketemu panjenengan hadir. Mudah-mudahan di Ramadan yang hari kedua ya, minggu kedua ini masih rame terus sampai minggu akhir. Ini luar biasa ini. Saya sendiri kadang-kadang nggak nututi sholat tarawih ning omah ya, nggak nututi itu. Pas acara bareng keliling gitu, kalau ada patroli malam itu, ya kadang tarawih sendiri di rumah Pak. Soalnya pas barengan acara ya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ngapunten kemarin ditawari ngimami sholat, ojo Pak wis gak wani aku sih gak wani. Soalnya masih banyak alim ulama yang pinter ya. Meskipun saya bisa, sebenarnya saya dulu waktu kecil juga ngimami sholat Pak. Orang tua saya punya langgar di belakang yang ngimami sholat, dan sebenarnya ada beberapa nada-nada Al-Fatihah itu yang saya juga hafal juga. Ada Syekh Misari Rosid, ada Ustadz Toha yang sekarang digemari anak-anak itu saya juga hafal. Misalnya begini ya, kalau Syekh Misari Rosid itu Al-Fatihahnya standar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu Syekh Misari Rosid. Ada lagi Syekh Muhammad Toha. Ini saya bukan bukan nyombong, tapi saya senang ngrungokno nada-nada bagus-bagus. Ternyata kalau itu dikembangkan, kalau anak-anak kita nanti bisa belajar, itu banyak nada-nada yang bisa kita pakai. Kalau Ustadz Yai Toha, Syekh Toha, itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu beda, ada sedikit beda. Itu nanti Syekh ini lagi, Syekh ini beda-beda lagi. Nah, makanya kalau kita mau belajar sebenarnya banyak nada-nada, baik itu surah, baik itu adzan yang bisa kita upgrade terus Pak. Kayak handphone itu upgrade terus sampean. S5, marun S2, S6, S7, F10 tuku, handphonenya tuku. Tapi ayat-ayat nadanya enggak pernah di-upgrade. Adzan ya mek ngono suarane ngono tok ae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal banyak sekali nada yang bisa dipakai. Makanya saya berharap nanti ada lomba adzan lah untuk anak-anak ini. Nanti mereka bisa jadi pengurus sehingga adzan itu bagus ya. Ini bukan tausiah, ini sharing ya, sharing. Aku nek ngrungokno adzan itu, saya dulu kalau asar itu tukang adzan soalnya Pak. Saya tukang adzan. Adzannya yo standar. Padahal ada adzan yang lagi ngetren sekarang ini, adzan Ustadz Bahaman ya kan. Siapa lagi itu? Itu banyak sekali adzan. Artinya saya berharap nanti generasi penerus kita, remas-remasnya kita bisa mengembangkan adzan yang bagus. Karena adzan ini diperdengarkan untuk mengajak kebaikan. Paling enggak yang ngajake yang bagus itu seperti itu. Itu yang pertama. Ngapunten ini ya. Yang kedua,
ada beberapa program kecamatan yang ingin saya sampaikan, seperti visi Kota Surabaya. Pak Wali mempunyai visi Kota Surabaya ini adalah gotong royong menuju Surabaya kota yang maju, kota dunia Pak, menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Maju artinya ya ekonominya maju, pendapatannya bagus, sudah tidak ada lagi warga miskin. Terus humanis itu SDM-nya Pak, ilmu pengetahuannya bagus, mengajak semua pihak untuk bareng-bareng membangun kota ini menjadi lebih bagus. Berkelanjutan itu terus menerus, ya bukan hanya sesaat kok ganti wali kota wis mandek, terus menerus, berkelanjutan. Karena itu saya nyuntulung dukungan dari Bapak Ibu semuanya, program ini bisa berjalan dengan baik. Paling enggak diawali dari Kelurahan Siwalan Kerto dulu lah, misalnya tertib kependudukan. Jangan sampai ono warga kita yang tidak punya akte kelahiran. Makanya kemarin saya dorong, ayo sih nggak punya akte kelahiran, ndang ngurus. Karena mumpung nggak ada denda. Jadi akte kelahiran ini sampai bulan Juni itu tidak ada denda. Akte kelahiran itu kalau terlambat Pak, jadi akte kelahiran itu 3 bulan, lebih dari 3 bulan kena denda. 2 bulan sebenarnya, tapi ditambahi hari Minggu, hari libur kan 3 bulan ya. Kalau akte kematian terlambat 2 bulan kena denda 100.000. Ini dibebaskan denda sampai Januari. Makanya monggo yang tidak punya akte kelahiran ayo berbondong-bondong ke kelurahan. Lho Pak, sakno lurah wis gak apa-apa, lurah wis siap kok iku. Bu lurah ada itu sudah siap ngerjakan. 800 digarap, 1000 ditumpuk digarap, nanti akan dibantu oleh kecamatan. Terutama yang usia 50 tahun ke bawah ya. Karena sifatnya massal, monggo dikoordinir oleh Pak RT atau Karang Taruna yang tidak punya akte kelahiran, dikumpulkan massal, dikoordinir supaya nanti pas dinone pengen pas dinone dibutuhno jenengan nggak bingung. Kadang-kadang itu bingung, pas wayahe bingung. Waduh nabiak, kok moreng-moreng kok gak mari-mari. Makanya ini mumpung tidak ada denda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya berharap tidak ada lagi anak yang putus sekolah di tempat saya, terutama Kelurahan Siwalan Kerto. Jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak sekolah. Terus kalau ada yang tidak sekolah, dirayu Bu untuk sekolah. Nanti akan kita sekolahkan. Terutama 12 tahun ya. Artinya 12 tahun itu SD, SMP, SMA. Nek perguruan tinggi, kalau dia memang mau, itu juga banyak program tentang kerjasama dengan perguruan tinggi. Tapi yang terpenting adalah SD, SMP, SMA jangan sampai ada yang putus sekolah. Apalagi kita umat Islam nek nggak belajar itu yo jane yo bukan golongan kita ya. Karena ayat pertama turun itu kan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama Pak, Iqra. Woconen, bacalah, belajarlah. Gusti Allah merintahkan yang pertama kali itu belajar. Makanya belajar itu kan wajib. Nah kalau ada anak-anak kita yang tidak belajar, terutama jamaah Masjid Al-Hidayah iki yo kebacut rek. Yo ono anake sing gak gelem sekolah yo eman. Lho Pak, sing penting belajar ning omah kan iso. Lah tapi kan gak duwe ijazah, yo gak dipercaya wong akhirnya. Artinya ijazah yo penting, belajar yo penting bareng. Makanya sekolah itu. Ya entah itu sekolah di madrasah, entah sekolah di pondok atau sekolah di sekolah negeri swasta, yang terpenting itu sekolah dan dapat ijazah Pak. Oh sampai sekolah mereka nggak oleh ijazah, aku yang penting belajar Pak. Ada karena Pak ijazah juga penting sebagai bukti bahwa anak-anak kita nanti tidak kesulitan di masa depannya. Itu terus yang ketiga, pemerintah juga ada program pengentasan kemiskinan melalui warga MBR di Late. Nanti kalau ada lahan kosong atau lahan aset pemerintah kota atau lahan aset kampung atau apa itu bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Dilatih, enggak tahu terserah. Yang kira-kira pangsa pasarnya ada. Misalnya dilatih menjahit terus mari ngono iki ono sekolahan, iki ono pabrik sing sudah siap menampung jahitan, pangsa pasarnya aja. Jadi setelah dilatih misalnya butuh penjahit, butuh mesin jahit, ditukokno mesin jahit, langsung jahit, pemasarannya juga sudah jelas. Jadi saya berharap dukungan dari semua pihak, terutama jamaah masjid ini. Jamaah masjid ini bisa menjadi pelopor untuk kebaikan ini semuanya. Apalagi sekarang ini kan pandemi sudah turun, sudah hampir buyar Pak, pandemi hampir buyar ya. Tapi prokes tetap karena masih ada bumbu-bumbunya itu masih ada. Kita tetap mudah-mudahan segera hilang dari bumi Indonesia dan juga dari bumi inilah Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Saya kira itu penyampaian saya. Dungo dinongo Pak, saya mohon doanya juga supaya tetap kuat iman, supaya dapat rahmat dan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Saya kira itu sambutan saya. Sekali lagi apabila ada kata-kata saya yang kurang pas saya mohon maaf dan
saya akhiri karena mengingat ini juga sudah mau tarawih ya. Ini arek-arek. Satu lagi Pak, mumpung ingat, satu lagi. Ini mulai ada fenomena anak-anak ini melek wengi, terus mari ngono ngumpul-ngumpul, ono gejala-gejala tawuran di beberapa tempat. Ini sudah terjadi di wilayah utara. Bahkan mereka itu ya orang untuk miris ya pakai sarung Pak. Sarung kan mestinya gue sholat ya. Nah sarung gue tawuran nih ya Pak. Dia walak-walik ini ya. Sarung itu dikasih batu gitu kayak mungkin itu lihat di medsos atau lihat di film-film, saya juga enggak tahu. Kadang sarung itu ujungnya itu dikasih senjata gitu Pak, diikat, dipakai, dilemparkan gitu. Gayanya kayak jagoan mungkin kayak jagoan Batman atau kayak apa itu ya. Padahal itu membahayakan orang lain dan rata-rata anak SMP, anak SMA. Mungkin ini dampak mereka enggak sekolah, terus namanya anak-anak itu kan perlu butuh apresiasi ya, butuh kegiatan, ndak ono kegiatan, isu gak sekolah turu bengine melek. Nah ternyata bengi melek ini juga membawa persoalan. Ada tawuran, ada gejala-gejala mereka kumpul. Untungnya di wilayah Wonocolo khususnya di Siwalankerto tidak sampai ada benturan, tidak ada sampai bentrok. Saya matur nuwun di info dari teman-teman kalau memang ada gejala-gejala atau ada kejadian kerawanan, WA Bu Lurah atau WA saya Pak, pasti saya buka, atau kontak langsung enggak apa-apa monggo. Ada persoalan-persoalan kerawanan karena memang ini sudah mulai muncul di beberapa tempat. Jadi malam itu mulai jam 11 malam itu sekarang sudah mulai ada kerawanan-kerawanan. Mudah-mudahan tempat kita tidak ada. Ada penjamretan, ada pencurian, ada tawuran juga, tapi kecil ya, meskipun kecil ini kan harus kita antisipasi supaya tidak menyebar, melebar. Saya kira itu sekali lagi saya mohon maaf, wilayah kita mudah-mudahan aman. Saya akhiri dengan parian Siwalankerto udannya tidak deres, legolilo Gusti Allah ingkang bales. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.